Menurut keyakinan gue, seorang Pandji Pragiwaksono bahkan udah tahu ketika dia melakukan statement di pertunjukan Mens Rea, bakal banyak pihak-pihak yang tersinggung, yang akhirnya melaporkan atau yang akhirnya demo kayak sekarang-sekarang ini. Karena emang faktanya susah di negara ini tuh menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta di luar daripada statement Pandji yang mengarah ke fisik wapres ya. Gue juga kurang setuju soal itu. Tapi emang faktanya orang Indonesia tipikalnya kayak gitu. Ketika dikasih kritik bukan jadi bahan evaluasi, malah tersinggung dan marah. Padahal isi daripada video Mens Rea yang disampaikan oleh Pandji itu nggak 100% salah. Banyak kok poin-poin yang akhirnya kasih insight ke kita, yang membuka mata kita keadaan negara kita tuh kayak gimana. Kalau emang ada pihak-pihak tertentu yang disebut sama Pandji, jadiin itu bahan evaluasi. Jangan baper sampai ada gerakan boykot. Padahal kritik lewat komedi itu dari dulu udah ada, lewat Sri Mulat, lewat Warkop DKI, dan masih banyak lagi di Indonesia. Bahkan kalau kita ngomongin negara demokrasi besar kayak Amerika aja, itu komedi dijadiin cara untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Ya cuma bedanya di sana tuh rakyatnya udah biasa, udah lebih dewasa, di sini tuh gampang baper. Hei Pandji Pragiwaksono, menurut keyakinan saya, mulut Anda Pandji sama Pak Anies mirip ya? Salah nada, sorry. Mirip ya? Anis manis ya. Aduh, bahagia banget. Semriwing sekali. Senyumnya Pak Anies dipuji sama sahabatnya tuh si Pandji. Dari semenjak Pak Anies kalah capres kemarin, ya gagal jadi calon presiden kemarin, baru kali inilah ketawanya lepas sekali. Ya kan, itu pun ketawa karena nontonin sahabatnya si Pandji, ya ngejek-ngejek semua lawan-lawannya Pak Anies kemarin. Tapi Bang Pandji, sorry banget nih, aku harus jujur. Menurut keyakinan saya, jokes abang kemarin, materi abang kemarin tuh nggak lucu sebenarnya. Tapi kenapa satu ruangan itu pada ketawa? Karena yang nonton abah dan anak-anaknya, makanya satu frekuensi, makanya lucu menurut keyakinan saya loh ya. Bayangin semua pejabat, mantan pejabat disenggol sama si Pandji, ya kan? Contohnya Deddy Mulyadi, Ferrell, Raffi Ahmad, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan keluarga, Gibran, semua lah pokoknya, ya kan? Tanpa bukti loh, itu hanya cuap-cuap. Tapi satu yang nggak disenggol sama dia siapa? Konco kentalnya. Siapa sohibnya? Ya si Anies, siapa lagi? Padahal banyak loh materi-materi lucu tentang Anies ya yang bisa dibawa sebenarnya, tapi mungkin nggak enakan kali ya karena orangnya nonton di situ. Tentang angin nggak ada KTP bisa tuh ya kan. Terus rumah DP 0% yang dulu digaung-gaungkan juga sama jubirnya si Anies. Siapa ya? Si Pandji, siapa lagi? Nah, jadi kesimpulannya, menurut keyakinan saya duga kuat dan sekaligus saya bertanya, Mens Rea kemarin yang disampaikan Pandji, materi-materi Pandji itu, apa mungkin Pak Anies yang buat? Mungkin nggak? Coba tulis dalam komen ya, tulis di kolom komen. Mungkin nggak? Waduh, Eyang dapat kabar nih, ratusan anggota Ormas demo minta Pandji Pragiwaksono untuk mempertanggungjawabkan materi stand up-nya di Mens Rea karena dinilai menyinggung Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama dan juga menyesatkan umat. Pertanyaannya, yang demo itu ormas mana? Muhammadiyah kah atau Nahdlatul Ulama kah? Nah, ini belum jelas nih. Ormas mana yang demo? Berikutnya, tolong disimak sampai habis ya. Materi Pandji Pragiwaksono di special show Mens Rea yang diadakan live di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus 2025 kemarin memang bikin heboh setelah tayang di Netflix. Tanggapan ada pro dan kontra. Yang pro menilai Pandji itu sangat kritis. Yang disampaikan adalah fakta yang dibungkus dengan komedi. Buktinya apa? Buktinya 10.000 orang memadati show tersebut dan harga tiketnya nggak main-main. Setelah tayang di Netflix, yang nonton juga banyak. Banyak yang ikut ketawa ria. Nah, berarti komedinya Pandji masuk. Nah, ada juga yang kontra. Yang kontra menilai Pandji itu terlalu vulgar, terlalu kasar, terlalu menyinggung. Dan ada yang bilang menyesatkan.
Ya berarti kalau kayak gitu, komedinya Panji nggak masuk. Makanya dinilainya kontra. Nah, setelah show ini banyak dipotong di berbagai platform, barulah reaksi-reaksi itu muncul. Tapi kalau menurut Eyang pribadi, Panji Pragiwaksono salah satu founder stand up Indonesia yang adalah seorang komika juga, bikin special show komedi bertajuk Mens Rea. Udah jelas ya, special show komedi. Berarti di situ Panji berkomedi. Perihal komedinya masuk atau enggak yaitu masalah selera. Perihal menyinggung atau enggak, Panji di situ di show-nya itu bilang berkali-kali, menurut keyakinan saya. Berarti kan keyakinannya si Panji. Ya itu tinggal diuji aja. Menurut keyakinannya dia, bla 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 bla, tinggal diuji aja bener apa tidak yang disampaikan. Kalaupun salah ya keyakinan dia seperti itu gitu loh. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman tim pro apa yang kontra? Tulis dong di kolom komentar. Ditayangkan di Netflix tanpa sensor dan langsung menduduki peringkat 1 sebagai TV show yang paling banyak ditonton di Netflix Indonesia. Dan Mens Rea ini jadi special show stand up komedi Indonesia pertama yang tayang di Netflix. Gokil. Jadi acara ini dilaksanakan pas Indonesia lagi gelap-gelapnya coy. Pada tanggal 30 Agustus 2025 kemarin. Yang dihadiri oleh 10.000 penonton di Indonesia Arena. Waktu itu lagi panas-panasnya, banyak banget yang demo di Jakarta bertepatan dengan acara Panji Pragiwaksono ini. Dan sebagian besar membawakan materi tajam dan berani yang meliputi tentang kritik politik serta budaya hukum. Gue yang cuma nonton di Netflix aja sepanjang durasi dibuat ketawa terus sampai bengek. Emang ini kacau dan koplak banget coy. Kritiknya ini emang tajam banget. Dan nama-nama besar semuanya disebutkan dengan jelas tanpa sensor. Gue ngebayangin aja orang yang nonton langsung ketika berita lagi panas-panasnya seperti Ahmad Saroni itu diomongin abis-abisan di show ini. Apa kagak pecah coy. 2 jam 24 menit yang gila banget si Panji ini. Dan materi ekstrim ini bisa kalian lihat sendiri di Netflix tanpa sensor. Loh, nggak bahaya tak? Sumpah ini dari mata gue bisa ngelihat Intel yang mana aja sumpah. Ini nggak mungkin bohong, bukan yang di kamera, ada di sini. Intel, ini menurut keyakinan Tempo. Bener sih, bener ini bener. Terlalu cepat mas. Terlalu sering kena matahari kulitnya mas. Mens Rea Panji Pragiwaksono, satu pertunjukan besar, bahkan Mens Rea adalah show stand up komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara dengan 10.000 penonton. Akhir-akhir ini lagi banyak dibicarakan, ada yang pro, banyak yang kontra. Tapi maksudku kenapa nggak fokus pada prestasinya aja sih? Menurutku ini membanggakan banget loh. Kenapa malah justru fokus cari-cari kesalahan dalam komedi? Satu-satunya kesalahan dalam komedi atau stand up adalah nggak lucu. Udah. Misal kalian lagi stand up atau lagi berkomedi, terus nggak lucu. Nah itu baru salah. Udah nggak lucu menyinggung pula. Tapi selalu menjadi perdebatan ya, apakah komedi itu boleh menyinggung atau tidak? Jawaban simpelnya adalah kalian salah tempat. Kalau jawaban bijaknya, ketersinggungan itu diambil bukan diberi. Jadi ketika kita mendengar sebuah jokes atau komedi, kita sebagai manusia punya otoritas penuh terhadap diri kita untuk memilih untuk tersinggung atau memilih untuk menertawakan aja. Toh Mens Rea ini adalah show stand up komedi. Kalian berharap apa? Panji nggak lagi pidato kenegaraan yang kalian harus dengar dan patuhi. Panji nggak lagi jadi narasumber yang harus kalian jadikan inspirasi. Panji lagi ngejokes. Udah, kalau lucu ya silahkan ketawa, kalau enggak ya skip aja. Jangan cari kebenaran dari sebuah jokes, karena jokes itu dari awal ya tujuannya untuk menghibur, untuk bikin kalian ketawa. Maksudku kenapa ada orang yang lagi ngejokes kalian malah tersinggung, giliran ada pemimpin yang bikin kebijakan aneh-aneh malah kalian sanjung-sanjung. Gimana menurut kalian? Saya baru saja melihat Mens Rea dari Mas Panji. Luar biasa kritikannya, stand up-nya luar biasa. Tapi ada satu materi yang saya rasa ini tidak patut dan tidak layak. Di mana Mas Panji menyatakan sebagai berikut. Gibran ngantuk ya. Gibran ngantuk ya dengan segala nada. Bahkan mengekspresikan mukanya. Gibran ngantuk ya. Gibran ngantuk ya. Pas. Pak Gibran tidak pernah merubah fisiknya. Itu adalah fisik pemberian dari Allah. Apakah kita yang dianggap, bahkan kita meyakini bahwa kita adalah atasan Presiden Republik Indonesia, berhak menghina fisik seseorang? Itu adalah pemberian dari Tuhan.
Dan kedua, saya sendiri melihat dengan saksi mata dan saya pernah mengikuti kegiatan Bapak Wakil Presiden kita dari jam 6 subuh sampai jam 9 malam menuju Palembang. Berikut. Salam dari Pak Wapres. Siap. Di mana saya tidak pernah melihat sedikit pun Pak Gibran yang seperti dijenakakan oleh Mas Panji, ngantuk ya. Pak Gibran mukanya dari pagi sampai malam seperti itu. Artinya itu adalah pemberian aset dari Tuhan. Tidak pernah dirubah, memang seperti itu adanya. Kalau ini tidak kita dewasakan kepada semua masyarakat Indonesia, nanti bullying fisik akan terus terjadi. Ini dibalut dengan komedi, tapi tidak komedi dengan fisik pemberian Tuhan. Kalau ini dibiasakan, maka saya rasa ini bukan komedi, tapi adalah penghinaan. Dalam aturan dan KUHP, kita wajib menghargai dan menjaga harkat martabat presiden dan wakil presiden. Sebagai atasan Presiden Republik Indonesia, warga, saya juga, seperti Mas Panji dan kita semua di sini, apakah kita mempunyai hak untuk menghina fisik pemberian dari Tuhan? Tuhan aja tidak pernah menghina fisik kita. Apakah kita layak untuk menghina fisik seseorang? Saya rasa tidak. Ditembak meninggal. Kapolres Tabes Semarang bohong. Lalu Kapolri mencabut Kapolres Tabes Semarang. Kita semua pikir dipecat